Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Abdul Wahab Anwar, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Majene, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat karunia dan senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Jumat kita bisa hadir kembali di sekolah kita ini dan kembali melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam salawat senantiasa kita peruntukkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin bagi kita sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu guru staf SMP Negeri 1 Majene, sebagaimana yang kami sampaikan melalui grup WA tadi malam, bahwa insyaallah pada pagi hari ini Jumat akan ada kegiatan di sekolah kita, diseminasi budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Wahab Anwar sebagai guru untuk di guru penggerak di angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Majene, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf tenaga pendidikan yang sempat hadir juga pada pagi hari ini untuk dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu rangkaian dari tugas kami di calon guru penggerak program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Majene, di mana di modul 1.4 ini kami diberi tugas untuk menyampaikan berbagai informasi terkait budaya positif. Makanya kami pakai istilah diseminasi karena ini sifatnya kita berbagi informasi, kemudian dari informasi tersebut diharapkan muncul rasa motivasi untuk bergerak dan kita melaksanakan bersama-sama. Jadi ini sifatnya bukan dari instruktur ke audiens, tapi ini sifatnya menyampaikan informasi, kemudian kita ketahui bersama, baru kita belajar bersama Bapak Ibu. Jadi saya minta izin, saya mohon izin berdiri dan duduk di depan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini atau berbagi informasi pada pagi hari ini. Bukan dalam artian saya lebih paham atau saya lebih tahu dari Bapak Ibu, karena kemungkinan besar Bapak Ibu bisa saja lebih paham daripada saya, dan saya yakin ini semua sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Hanya saja di kurikulum Merdeka ini lebih sifatnya lebih ditekankan dan lebih digerakkan lagi untuk kita ketahui bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat ini, tempat di mana kita menghabiskan waktu keseharian kita sebagai baik itu sebagai guru maupun sebagai tenaga pendidikan dalam rangka menuntun murid-murid kita agar bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun untuk materi pada pagi hari ini, Bu, kami Bapak Ibu, saya akan menyampaikan budaya positif, di mana di dalamnya ada beberapa konsep yang akan saya paparkan sebentar. Di tugas ini Bu, kami diberi durasi minimal 1 jam, makanya dan itu direkam full. Makanya saya
mengatur tadi ada kamera dan sebagainya untuk saya tampil, dan ini lewat ini kami dinilai fasilitator nanti. Jadi pada saat saya tampil membawakan materi sebentar itu nanti akan dinilai fasilitator bagaimana saya membawakan materi dan sebagainya. Jadi saya sangat mengharapkan partisipasi dan peran aktif dari Bapak Ibu guru sekalian agar kita sama-sama bisa belajar dan menuntaskan materi pada pagi hari ini. Ya, seperti yang tertera di slide pertama, budaya positif. Sebagai pengantar Bapak Ibu, saya mengutip tujuan pendidikan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang merupakan inti dari kurikulum Merdeka pada kurikulum baru ini, yaitu bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ini tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, dan ini tujuan utama dari kurikulum Merdeka. Jadi kalau kita simpulkan bersama-sama, tujuan atau inti dari kurikulum Merdeka kali ini adalah menuntun peserta didik agar dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalau kita bisa simpulkan, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya adalah keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Ini bukti bahwa inti dari pendidikan kita adalah karakter Bapak Ibu. Jadi memang dari awalnya tujuannya dasarnya kurikulum Merdeka itu adalah pembentukan karakter, di mana di kurikulum baru ini kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Kemudian ini izin saya berdiri, Bu, Bapak Ibu. Di slide berikutnya ada tertera budaya sekolah. Kita melihat beberapa pertanyaan yang ada di slide Ibu. Kira-kira untuk di sekolah kita sekarang, bagaimana suasana sekolah kita? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Jadi semuanya ini akan mencerminkan bagaimana budaya di sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi ini menjadi bukti atau menjadi perwakilan dari budaya yang ada di sekolah kita. Jadi bagaimana kita saling berinteraksi. Ya, seperti itulah cerminan budaya kita. Ya, kemudian saya meminta Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan satu kata yang paling mencerminkan budaya sekolah kita saat ini. Ya, begini Bu, jawabannya bisa langsung dijawab di sini di mentimeter.com. Mungkin ada teman yang bisa menuliskan di WA linknya mentimeter.com supaya bisa langsung diakses teman-teman. Atau yang mau langsung masuk di browser bisa langsung diketik mentimeter.com, langsung akan diarahkan untuk memasukkan kode. Situ akan muncul pertanyaan yang akan Bapak Ibu jawab. Yang jawabannya akan langsung terekam dan nampak di layar sebentar. Sudah ada yang masuk satu kata yang bersih. Jadi tuliskan satu kata yang paling mencerminkan budaya sekolah kita saat ini. Ya, enter kode here yang ada paling atas di enter kode. Nah, ini sudah banyak kata yang masuk. Katanya asri, kondusif, bersih, kompak, menyenangkan. 4462 439 4462 439. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, sudah 6. Sudah 6 kata yang masuk. Itu kata mana yang paling besar, itu berarti lebih banyak yang pilih atau yang ketik katanya, berarti ada yang bersama ini bersih. Yang paling kecil berarti sedikit yang menjawab jawaban tersebut. Nah, bersih semakin bertambah besar. Kompak, gotong royong, rapi, menyenangkan, kondusif.
kalau sudah gitu berarti sudah masuk, di submit berarti sudah terkirim. Ya, saya batasi 10 detik supaya bisa langsung ke slide berikutnya. Ya, ada kompak. Ya, kompak menjadi lebih besar. Kemudian ada bersih, gotong royong, kondusif, sehat, rapi, asri, menyenangkan. Jadi inilah kata-kata yang menggambarkan budaya kita di sekolah kita saat ini. Semoga budaya sekolah kita yang positif ini bisa lebih ditingkatkan dan lebih dimajukan ke depan. Sudah bisa ya Bu, saya lanjut ke slide berikutnya. Atau masih mau dikirim jawabannya? Masih mau ke apa? Kompak sangat besar, berarti kompaknya ini yang lebih dikedepankan di budaya sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Saya lanjut ke slide berikutnya. Ya, masih ada beberapa pertanyaan berikutnya yang mungkin bisa juga dikirim nanti. Jadi saya menuliskan rangkaian penjelasan saya nanti ke depan Ibu. Jadi saya rumuskan seperti ini. Jadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, untuk memperbaiki budaya positif di sekolah kita, saya mengurutkan atau menganalisa perubahan-perubahan yang terjadi dari kurikulum kemarin kan 13 berubah menjadi ke dalam kurikulum Merdeka, di mana konsep utamanya adalah Merdeka Belajar. Kalau dulu Ibu di K13 dikenal dengan istilah disiplin. Kalau di kurikulum Merdeka Belajar disiplinnya ditambahi. Jadi ada yang di belakang disiplin positif. Ya ada perubahan konsep, di situ karena katanya ada perbedaan antara disiplin yang kita pahami selama ini menjadi disiplin positif. Sebentar kita akan dijelaskan di mana kira-kira perbedaannya antara yang dulunya cuma disiplin menjadi disiplin positif. Kemudian kalau dulu ada peraturan, kalau di kurikulum baru ini ada keyakinan. Jadi kalau peraturan itu dia berisi rangkaian tata tertib, kalau dia keyakinan dia berisi nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi ini mendorong munculnya atau terbangunnya motivasi intrinsik dari murid. Jadi kalau katanya peraturan yang isinya tata tertib itu adalah motivasi ekstrinsik atau pengaruh dari luar. Sedangkan di kurikulum baru ini yang mau dibangun adalah motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik yang diharapkan bisa membuat anak-anak murid kita bisa lebih sadar terhadap perilaku mereka dan berubah perilaku mereka. Kemudian kalau dulu mungkin ada hukuman atau konsekuensi, kalau sekarang ada istilah restitusi. Restitusi itu dia fokusnya mencari solusi. Jadi dia tidak fokus kepada peristiwa yang terjadi dengan cara memarahi atau memberi hukuman, tapi dia fokus kepada mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh siswa. Jadi ini rangkaian mungkin nanti akan saya jelaskan. Ini kesimpulannya atau rangkumannya. Nah, ada 8 konsep yang insya Allah akan saya bawakan hari ini yang terkait dengan budaya positif, di mana konsep yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, poin pertama ini yang rencana akan dipaparkan lebih detail oleh Ibu Pengawas, namun ternyata ada halangan yang mengakibatkan Ibu Pengawas kita tidak bisa bersama kita hari ini di sekolah. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi. Berikutnya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata jika kita memberikan penghargaan kepada murid itu sama saja dengan kita menghukum murid. Sebentar akan dijelaskan juga. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang kata dulunya adalah peraturan, sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini ketika salah satunya tidak terpenuhi, itu akan mempengaruhi tingkah laku kita. Seperti murid, bisa jadi murid dia bisa berbuat hal negatif karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian yang berikutnya ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah posisi kita sebagai guru dalam melayani siswa. Jadi ada 5 posisi kontrol kita. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
bagaimana penanganan masalah ketika ada siswa yang bermasalah atau ada konflik di antar murid. Yang bagian pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada teori kontrol yang diperkenalkan oleh William Glasser yang menyebutkan bahwa ada 4 ilusi yang sebenarnya selama ini kita anut, kita adopsi, ternyata itu hanyalah ilusi. Yang pertama adalah bahwa guru bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi. Ternyata teorinya yang bisa mengontrol dirinya seseorang adalah dirinya sendiri, bukan dari luar, termasuk kita. Jadi mungkin kita selama ini mengira bahwa kita ini bisa mengontrol kalau banyak murid. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kalaupun murid bisa dikontrol, saya kelihatan bisa dikontrol, itu berarti murid itu sendiri memilih untuk bisa dikontrol, bukan kita yang mampu mengontrol mereka. Jadi itu. Kemudian ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu hanya ilusi, karena nyatanya ketika kita membuat orang merasa bersalah, itu bisa membuat mereka trauma dan bisa bertindak malah yang lebih buruk atau yang tidak diharapkan. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa membujuk itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu juga hanya ilusi, karena ternyata membujuk itu tidak baik untuk pengaruh jangka panjangnya. Karena ketika kita membujuk murid misalnya untuk berubah, ketika tidak ada lagi bujukan, maka dia tidak akan punya motivasi untuk berubah. Jadi ini motivasi ini jangka panjangnya tidak baik katanya. Untuk pendeknya mungkin bisa, tapi ternyata itu hanya ilusi dan tidak bermanfaat untuk jangka panjang. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama seperti kita sebagai guru, kita kadang merasa kita bisa memaksa anak untuk berbuat seperti itu. Ternyata tidak. Ternyata kadang kalaupun kita berhasil membuat mereka patuh dengan apa yang kita inginkan, ternyata pada saat itu anaklah yang memilih untuk bisa dikontrol. Karena sebenarnya sejatinya yang bisa mengontrol kelakuan kita, memilih untuk bertindak apapun adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya bisa lagi dibuka di mentimeter.com dengan kode yang berbeda. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Bisa tuliskan satu kata, apa yang langsung muncul di benak Bapak Ibu ketika ada kita dengar atau kita lihat kata disiplin. Buka mentimeter.com, kemudian masukkan kode 755 25634. Ya, kasih masuk lagi kodenya itu 755 25634. Karena kalau kode yang tadi dipakai berarti masih pertanyaan tadi. Ya bisa mungkin disegarkan dulu halamannya baru masuk kode yang kembali. Iya. 755 25634. Iya. Setelah kodenya dimasukkan baru disubmit, nanti akan muncul pertanyaannya 755 25634. Saya pilih strategi seperti ini supaya bisa langsung bersamaan jawaban. Ya, sudah ada satu kata yang masuk. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Ya, ada siap, ada tertib, patuh, konsisten, tegas. Nah, masing-masing satu sama ini. 1, 2, 3, 4, 5. Belum ada yang dominan. Tambah lagi ada tertib, mengikuti aturan. Nah, jadi inilah kata-kata yang mewakili disiplin yang menurut kita, Bapak Ibu. Ada lagi patuh, sesuai aturan. Ya, saya batasi mungkin 15 detik supaya bisa berlanjut ke slide berikutnya. Jadi ada lagi kaku. Ya,
Jadi kalau ada kedisiplinan kita terlalu kaku atau yang tidak merdeka, ya bisa jadi. Karena ternyata di kurikulum merdeka yang dipakai adalah disiplin positif, bukan lagi aturan katanya yang lebih ditekankan, tapi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dibangun dari dalam diri, bukan dari motivasi eksternal yang mau dibangun. Karena terbukti selama ini sudah kita perlakuan anak-anak kita sudah dimarahi, ditegur berkali-kali, ternyata sepertinya tidak berhasil. Jadi saya tidak bilang bahwa kurikulum merdeka ini memberikan solusi untuk kita, tapi kita bisa mencoba Bapak Ibu, kita bisa coba lagi. Kira-kira ketika kita berhasil membangun motivasi dari dalam murid, apakah ada perubahan? Nah ini ada konsisten, tertib, kaku, patuh, siap, tegas, mengikuti aturan, mematuhi aturan, sesuai aturan. Jadi rata-rata memang aturan, konsepnya peraturan. Berarti kalau ada aturan, kalau ada yang melanggar, beri sanksi. Kemungkinan seperti itu konsepnya. Makna disiplin. Jadi dalam budaya kita, kata disiplin sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seperti itu katanya, di upaya kita yang kita lakukan kepada orang lain agar kita memperoleh kepatuhan dari target kita atau orang lain yang kita berikan disiplin. Kemudian kita juga cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyaman. Iya, terbukti. Saya biasa bertanya-tanya ke siswa, kalau ada aturan, kalian ikuti karena apa? Karena takut. Takut ketika tidak mematuhi aturan itu dihukum, ada sanksi. Berarti ada ketidaknyamanan yang muncul ketika diterapkan disiplin katanya. Ternyata begitu beberapa hal yang saya tanya. Kemudian kita juga sering berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Itu yang selalu kita pahami seperti itu. Kemudian terakhir, kita juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka, maksudnya kita ini. Jadi kita semua sering mengeluh hampir tiap hari, kita pusing bagaimana caranya kita ini membuat anak kita jadi disiplin. Jadi ini persoalan kita bersama, makanya kita belajar ini materi supaya kita bisa memperbaharui ilmu kita bersama, kemudian kita praktekkan, semoga bisa berhasil dan bisa merubah budaya kita yang mungkin masih dianggap masih bisa dikembangkan atau masih kurang supaya bisa dibenahi ke depan. Kemudian ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan disiplin karena ada aturan dari luar yang mengikat, karena aturan itu dianggap dari luar dan tidak terlalu kuat membangun motivasi dari dalam dirinya anak-anak. Yang kedua, Dan Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kalau motivasi internalnya anak-anak sudah terbangun, jadi mereka akan bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa harus ada orang lain yang berusaha untuk mengontrol dia. Jadi itu kata yang mau dibangun. Yang terakhir ada nilai-nilai kebajikan, bahwa adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kalau kita bicara soal nilai-nilai kebajikan adalah semua sifat-sifat positif manusia. Itulah nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang menuntun kita bagaimana mengontrol serta menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai dan yakini.
Jadi kalau sudah ada nilai yang terbangun dari dalam diri kita, otomatis perbuatan kita akan selalu kita upayakan untuk bisa memenuhi nilai-nilai kebajikan yang kita hargai itu. Yang kedua, jadi tadi ada 8 konsep, ini sudah masuk yang kedua, teori motivasi. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang bisa langsung dijawab dari mentimeter.com. Sebagai seorang pendidik, saat saya perlu hadir di suatu pelatihan yang direkomendasikan oleh kepala sekolah, motivasi yang mendasari saya untuk ikut adalah apa? Jadi ada pelatihan yang direkomendasikan oleh kepala sekolah, kita disuruh ikut. Apa kira-kira motivasi kita yang paling dominan? A. Saya hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah. Apakah A? Atau B? Saya hadir karena ingin dilihat dan dipuji oleh kepala sekolah sebagai seorang yang patuh. Jadi kita ikut pelatihan karena supaya kepala sekolah puji kita. Oh, patuh ini Bapak Guru, Ibu Guru yang satu. Kemudian ketiga, saya hadir karena ingin mendapat sertifikat. Atau yang terakhir, saya hadir karena saya ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri saya sendiri sebagai guru yang merupakan pembelajar sepanjang hayat, dan karena saya percaya tindakan saya sebagai pemimpin pembelajaran akan berdampak baik untuk diri saya sendiri maupun lingkungan. Jadi antara keempat ini, yang mana kira-kira yang paling dominan menjadi motivasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu disuruh ikut pelatihan dari kepala sekolah? Ya, jawabannya dikirim di mentimeter.com, kodenya 17254839. Ya, kira-kira motivasi Bapak Ibu yang gimana? Apakah A, B, C, atau D? Saya kira kita samain dulu soal ini. Oh iya, saya singkat di jawaban yang di sini. Yang A, takut teguran. B, ingin dipuji atau ingin pujian. C, ingin sertifikat. Atau yang terakhir, motivasi internal. Ternyata tidak ada yang milih takut teguran atau ingin dipuji. Yang dominan ini sertifikat dan motivasi internalnya. Alhamdulillah lebih banyak motivasi internalnya. Yang sertifikat insya Allah bonusnya. Tapi kan bisa ikut dua-duanya ketika kita sudah sampai di sini. Oh, ada juga ini ternyata. Ada juga takut teguran. Jangan sampai dimarahi kalau tidak ikut pelatihan. Ya, saya tambah 5 detik untuk tampung jawabannya. Siapa tahu ada perubahan. Ya, semakin meningkat yang dimotivasi internalnya. Jadi ada kesadaran yang terbangun dari dalam diri bahwa saya ikut pelatihan ini memang disuruh oleh kepala sekolah, tapi niat saya untuk belajar. Bonusnya ada sertifikatnya. Kalaupun dipuji ya tidak masalah juga. Jadi yang keempat, insya Allah dapat 4-4-nya. Kalau yang keempat sudah motivasinya. Tapi kalau motivasinya dapat teguran, biasanya juga semoga mengikut juga yang ketiganya, yang lain. Ya sudah Bapak Ibu. Ya, lanjut. Dan dosen lanjut dalam bukunya, dia membagi ada 3 motivasi ternyata yang mendasari perilaku kita. Yang pertama adalah kita berbuat sesuatu atau kita bertindak sesuatu karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama seperti pilihan yang tadi, kita pilih ikut pelatihan karena takut jangan sampai kepala sekolah marah, atau misalnya anak-anak datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum kalau terlambat. Ketiga motivasi ini tidak salah Bapak Ibu, tidak salah, tapi dia bertingkat. Jadi ini mungkin yang paling rendah yang di atas. Jadi motivasi yang paling rendah itu melaksanakan sesuatu karena takut kalau dia tidak melaksanakannya konsekuensi yang diterima. Itu motivasi yang paling rendah katanya. Yang satu tingkat lebih di atas adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Saya kira ini kita sebagai manusia yang ada sifat kemanusiaan kita. Jika kita berbuat sesuatu terus ada yang puji, baik itu pujiannya yang ringan-ringan atau yang
tinggi-tinggi, saya kira itu manusiawi. Cuma semoga motivasinya bisa yang ketiga, yaitu kita berbuat sesuatu untuk menjadi orang yang kita inginkan. Jadi misalnya kalau kita kedepannya ingin menjadi orang yang bermanfaat, jadi kita berbuat ini karena kita niatnya untuk bisa menjadi bermanfaat ke depan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang kita percaya. Misalnya kalau kita sudah yakin kalau saya mengerjakan ini pasti akan kembali ke saya karmanya. Kalau saya berbuat ini manfaatnya, efeknya pasti kembali ke saya. Jadi mungkin seperti itu kiasannya. Kemudian konsep yang ketiga, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita akan kaji ini perbedaannya, yang mana itu hukuman, mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Ya, ini ada kasus Bapak Ibu, ada kasus kita bisa berpendapat langsung. Kasusnya adalah ada seorang siswa bernama Indah. Indah ini kurang menguasai matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Jadi karena dia tidak suka matematika atau tidak menguasai matematika, akhirnya pada saat matematika masuk, dia berdiam diri dan menggambar tempatnya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Indah menjadi gugup. Jadi karena dia tidak memperhatikan, pada saat ditanya menjadi gugup si Indah, dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Indah yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Indah menertawakannya. Jadi Pak gurunya membiarkan teman-teman tertawa kepada Indah. Indah sangat malu. Pak Seno bahkan meminta Indah maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, pegang hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh, semakin ribut, dan anak-anak pun tertawa melihat Indah di depan kelas memegang ujung hidungnya, berdiri, disuruh berdiri di depan kelas karena dia tidak bisa menjawab. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap Indah? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak kenapa? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Indah ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu yang mau berkomentar. Ya, tidak masuk di situ, bisa langsung berkomentar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya tidak setuju dengan kasus yang dialami Pak Seno ini. Untuk berarti saya menjawab di nomor 1, Pak ya. Sebaiknya Pak Seno memberikan Indah tindakan terbaik, misalnya jangan lagi memberi pertanyaan yang menambah gugup atau gagapnya Indah ini, tapi berilah apa ya, kalau misalnya matematika, alihkan deh ke pertanyaan yang lain yang menyentuh. Misalnya sementara Pak Seno mungkin dia bawa laptop, coba Indah, bentuk apa sih di depan saya ini, misalnya seperti itu. Terima kasih Pak. Nomor 2-nya, saya tidak menjawab nomor 2 Pak, karena saya pilihan tuh hanya 1. Ya, makasih banyak Pak. Saya mencoba menjawab apa yang ditampilkan di atas, bahwa tindakan Pak Seno terhadap siswa ini namanya Indah tidak setuju. Kalau saya pribadi, saya akan memberikan motivasi kepada Indah karena kita tahu bahwa Indah ini kurang gemar untuk mata pelajaran matematika. Jadi saya tetap memberikan pertanyaan kepada Indah yang saya pastikan bahwa Indah mampu menjawabnya. Saya pastikan bahwa Indah mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan kepada Indah, dan insya Allah secara tidak langsung motivasi Indah akan bangkit untuk ikut atau gemar dengan mata pelajaran matematika tersebut. Terima kasih.
Saya kira cukup dia memanggil Bapak Ibu ini karena masih ada beberapa slide. Jadi saya kira kita semua sepakat pendapat yang disampaikan tadi oleh Bapak dan Ibu, dan kita mungkin punya beberapa versi yang lain, ada alternatif yang lain, tapi saya kira semua alternatif kita pasti akan berupaya untuk membuat Indah tidak merasa lebih malu atau lebih buruk dalam kelasnya. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Oh ya, masih ada nomor 2 kali. Satu saja bisa mewakili nomor 2. Bisa Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja untuk yang kedua. Menurut saya, tindakan pasien terhadap Indah itu adalah sebuah hukuman karena dia tidak memberi jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi Indah, tapi malah semakin membuat buruk keadaan atau semakin terpuruk keadaannya Indah. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu atas penjelasan yang disampaikan. Saya kira kita semua sepakat ketiga-tiga pendapat yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini slide yang berikutnya, ini pengertian hukuman atau bagaimana hukuman itu. Jadi hukuman katanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid bisa dihitung oleh suatu perbuatan atau perkataan. Jadi kalau hukuman katanya berarti tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Ada orang lewat, dia melanggar atau saya buang sampah langsung, apakah disuruh ini suruh itu. Jadi itu katanya hukuman. Tidak ada sanksi atau tidak ada hal yang akan menimpa anak-anak yang mereka tahu kalau mereka membuat itu. Kemudian kalau konsekuensi katanya seperti ini. Konsekuensi sudah terencana dan disetujui oleh murid dan guru. Itu konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh yang kemarin Bapak Ibu, sebelum kita bertindak untuk mencukur anak-anak, sudah ada memang disampaikan ke murid kita, sudah sampai bahkan ke orang tuanya. Jadi kalau tidak cukur di rumah, kita akan cukur di sekolah, kita akan tertibkan. Artinya itu konsekuensi. Anak-anak sudah tahu, memang sudah diberitahu bahwa akan ada seperti ini kalau kamu tidak lakukan. Jadi itu konsekuensi. Jadi kalau katanya hukuman, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, langsung ditindak. Jadi anak tidak tahu kenapa dihukum kamu. Saya tidak tahu kalau melanggar ini. Jadi katanya seperti itu bedanya. Jadi yang kita contoh yang kita terapkan kemarin itu konsekuensi yang itu yang terkait dengan rambut siswa kita. Kemudian ini yang direkomendasikan oleh kurikulum Merdeka. Jadi dia konsekuensi tapi lebih naik lagi satu tingkat. Katanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak fokus pada kasusnya apa, tapi kita fokus pada penyelesaian masalahnya. Jadi melalui bertanya apa alasannya, kemudian kita netralisir situasi kenapa dia berbuat seperti itu, baru kita arahkan supaya persoalan yang tersebut ada solusinya. Jadi ini sudah mengambil ranahnya BK karena memang di kurikulum Merdeka ini guru kayak disuruh menjadi guru BK juga. Jadi kita ambil semua, jadi wali kelas, jadi guru kami juga dan sebagainya. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif antara guru dan siswa. Jadi dia berkolaborasi mencari penyelesaian masalah yang murid. Jadi kita tidak fokus memarahi anak-anak kenapa begitu, memang begitu. Ternyata kita berkolaborasi dengan murid, menanyakan apa alasannya, kemudian mencari solusi yang terbaik atas persoalan yang mereka lakukan atau temui. Jadi restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ke depan. Jadi ditanya,
nanti mau jadi apa, jadi harus seperti ini. Jadi ada tahapannya, dan mungkin guru BK lebih paham itu daripada saya yang baru belajar mungkin institusi, karena ini juga sangat baru untuk saya. Dan ini yang direkomendasikan di kurikulum merdeka kita sekarang. Lanjut, restitusi itu bukan menebus kesalahan. Jadi tidak diajar siswa untuk menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahannya, apa yang dia bisa perbaiki. Itu fokusnya. Kemudian dia memperbaiki hukuman. Jadi dia memperbaiki hukuman yang pelaku misalnya, jangan sampai kita kasih perlakuan yang tidak baik, akhirnya dia semakin tidak diterima di kelasnya. Justru restitusi akan berdampak, mereka akan kembali diterima di kelompoknya karena sudah ada solusi yang tetap diberikan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita membantu anak-anak untuk merenung ke dalam dirinya, alasannya kenapa dia seperti itu, keyakinan apa yang dia abaikan, kenapa dia seperti itu. Kemudian terakhir, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ditawari solusi. Jadi ada beberapa solusi yang ditawarkan, mana yang mungkin dia bisa lakukan. Yang keempat, konsep yang keempat, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu justru menghukum murid atau kita. Ini Al-Fikon berpendapat bahwa di saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada murid agar berperilaku bertanggung jawab atau agar mempelajari sesuatu yang baru atau melaksanakan tugasnya dengan baik, sesungguhnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, dan kita berpikir bahwa mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Makanya kita butuh harus dikasih hadiah ini. Sebenarnya secara bersamaan kita berpikir bahwa anak-anak pasti tidak mau, makanya muncul kita kasih hadiah, karena kita berasumsi anak-anak tidak akan melakukan, tidak ada hadiahnya. Ini dampak negatif dari sebuah penghargaan. Ada 7 yang terangkum. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Katanya penghargaan ini bisa efektif kalau jangka pendek. Misalnya kita datang membawa materi suatu tempat, hanya 1 kali pertemuan misalnya. Siapa yang bertanya, saya kasih ini, ada hadiah. Nah, itu bermanfaat kalau jangka pendek. Tapi kalau untuk di kelas katanya kita mau kasih hadiah, jadi hadiah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pada saat keempat kalinya tidak akan ada motivasi internal dari dalam diri anak-anak. Jadi seolah-olah kalau tidak ada hadiah, tidak diikuti lagi apa yang kita katakan. Jadi itu pengaruh jangka panjangnya tidak bagus katanya. Untuk pendeknya bisa efektif, tapi kalau jangka panjangnya tidak efektif. Ya, langsung menjawab yang nomor 2 tadi, tidak efektif katanya. Kemudian ketiga, penghargaan bisa merusak hubungan. Dalam kelas contohnya Bapak Ibu, kalau ada siswa 1 atau 2 orang yang terlalu kita sering puji-puji, bisa jadi ada muncul rasa iri dari anak-anak yang lain. Dan iri ini merupakan salah satu penyebab bullying di sekolah. Jadi karena dia iri, jadi kalau ada anak yang pintar, baru kebetulan yang pintar ini agak culun misalnya, ada yang siswa yang super power, misalnya kekuatannya lebih di kelas yang lain, iri, akhirnya ada muncul pembulian. Ini gara-gara kamu yang terlalu sering ini, jadi kita kena juga. Gara-gara kamu masuk cari guru, akhirnya saya kena juga. Gara-gara sering dipuji, akhirnya kita yang tidak pernah berhasil selalu merah dapat hukuman. Jadi ini katanya bisa merusak hubungan. Makanya di kurikulum baru ini Pak Ibu tidak direkomendasikan memberikan hadiah kepada anak-anak, kecuali mungkin ada kegiatan yang jangka pendek, yang kayak tadi ada kegiatan dikasih door prize bisa jadi. Tapi kalau jangka panjangnya tidak bagus katanya untuk anak-anak kita. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Secara bersamaan ketika sudah ada muncul dia berbuat karena hadiah misalnya, dia berbuat karena ada iming-iming ini, jadi bisa jadi itu kan mengurangi fokusnya, akhirnya mengurangi ketepatannya bekerja dan kualitas kerjanya, karena motivasinya sudah lain. Motivasinya sudah datang dari luar, bukan dari kesadaran dirinya. Saya mengerjakan tugas
bahwa ketika saya menjalankan tugas dengan baik itu berarti saya belajar dengan sungguh-sungguh. Beda kalau sudah dikasih penghargaan, diiming-imingi. Jadi itu. Kemudian juga penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ada penghargaan yang senada dengan yang tadi ini. Ada iming-iming, ada motivasi dari yang membuat motivasi terkontaminasi. Akhirnya berkurang kreativitasnya, berkurang kualitas kerjanya, berkurang ketepatan hasil kerjanya. Jadi seperti itu konsepnya. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi penghargaan ini justru menghukum. Misalnya ada anak-anak yang dari semester 1 sampai semester 2 di kelas 2 misalnya selalu dapat ranking 1. Yang dulu yang masih pakai sistem ranking, ternyata pas di kelas 9 semester 1 dia ranking 2 misalnya. Jadi yang selama ini dia selalu berharap ranking 1, dia turun saya 1 ranking itu jadi sakit sekali hatinya anak-anak. Ada yang seperti itu. Jadi karena sudah sering dikasih hukuman, dikasih reward, penghargaan, akhirnya ada harapan terus. Dan ketika penghargaan itu tidak dia dapatkan, ada rasa sakit hati, jika kejadian dihukum. Akhirnya guru juga bilang biasa, pasti turun semua belajarmu, kenapa turun rankingmu? Padahal cuma turun 1 tingkat. Tapi gurunya bilang, mungkin kamu sudah ada belajar, sudah fokus, kurang fokus, akhirnya ranking 2. Jadi ternyata penghargaan bisa menghukum. Dan mungkin itulah salah satu sebabnya kenapa di kurikulum yang belakangan ini sudah tidak pakai ranking lagi di rapor. Karena seperti itu ternyata ada dampak negatifnya ke anak kita. Kemudian kelima, maksudnya kelima, keyakinan kelas. Kalau dulu kita kenal peraturan, kalau sekarang dia keyakinan. Kalau peraturan katanya motivasinya dari luar, dari guru yang bikin, dari sekolah yang bikin. Kalau keyakinan ini kita munculkan dari anak-anak. Jadi kita bimbing mereka untuk bisa membuat suatu kesepakatan yang namanya keyakinan kelas, yang harapannya terbangun dari dalam dirinya motivasi internalnya. Jadi ini yang kami adopsi di proyek ketiga. Kami membuat kesepakatan kelas, meskipun namanya masih kesepakatan, tapi arahnya ke situ. Buktinya bahwa kami membuat kesepakatan itu mengambil dari curahan pendapatnya anak-anak di kelas yang proyek 3 ini. Yang ini yang kami adopsi. Jadi membuat keyakinan kelas, bukan lagi aturan-aturan yang dari gurunya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban kita adalah ya keselamatan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan juga jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Keselamatan dan kesehatan inilah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kalau kita sudah yakin dari dalam diri bahwa ketika saya naik helm itu untuk keselamatan saya, pasti kemana-mana helm. Karena munculnya dari dalam diri, kita sudah yakini. Kalau orang yang sudah yakin ini biarpun dekat, dia pasti pakai helm. Karena dia sudah tanamkan dalam dirinya, saya pakai helm untuk keselamatan. Jadi dia motivasi dari dalam, bukan dari luar. Harus pakai helm karena ini. Bisa jadi dia justru menghindari jalan-jalan yang ada polisinya. Jadi ini yang dibangun sekarang, motivasi dari dalamnya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Nah itu yang saya nyambung dengan yang saya jelaskan tadi. Karena keyakinan itu kesadaran diri, motivasi intrinsik yang dibangun, bukan lagi dari luar. Karena jujur Bu, saya selama ini juga ketika masuk pertemuan pertama bahasa Inggris, saya kasih peraturan harus datang paling lambat 5 menit masuk kelas, harus bawa kamus, harus seperti ini. Aturannya dari saya. Ternyata pelaksananya ya karena mungkin anak-anak merasa peraturan itu tidak pernah dia hayati, karena bukan dia yang bikin atau bukan yang pernah dialami atau dicari manfaatnya secara mendetail. Akhirnya kita ganti peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah ini katanya seseorang akan lebih tergerak
dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Jadi akan lebih tergerak ke keyakinan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan dan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Nah, makanya di sini kita buat keyakinan kelas dan itu bersumber dari curahan pendapat siswa kita, murid-murid kita. Nah, ini tahapan prinsip dalam buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal artinya dia tidak hanya berlaku misalnya hanya untuk dalam satu agama saja, tapi dia bisa bersifat universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi Allah yang bunyi-bunyi dilarang atau tidak atau jangan. Karena menurut teori para ahli, kalimat negatif itu tidak lebih efektif daripada kalimat positif. Buktinya biasa ada, sudah tertulis dilarang merokok, tapi banyak yang merokok di tempat itu. Nah, itu sebagai bukti bahwa kalimat negatif tidak efektif untuk memberikan peringatan atau aturan. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk dipakai anak-anak. Jangan terlalu banyak, dan sampai terlalu banyak akhirnya anak-anak juga tidak fokus. Langsung bisa diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian ditinjau kembali. Nah, ini contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini untuk kelas 1 SD. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi dia tidak terlalu detail, tapi dia masih dia abstrak sifatnya. Kemudian tidak ada yang pakai kalimat dalam bentuk negatif, semuanya positif. Karena ini katanya lebih efektif mempengaruhi cara kerja otak kita. Ini untuk kelas 1 SD, ini untuk kelas 5 sudah agak naik level kosakatanya. Bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli, menyimak dengan baik. Ya, sudah masuk ke 6, masih ada 2. Kebutuhan dasar. Menurut Dr. William Glasser dalam teori pilihan atau choice theory, ada 5 kebutuhan dasarnya manusia, termasuk siswa kita. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Jadi ini 5 yang menjadi pokok utama dari kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, ini bisa berpengaruh terhadap perilaku kita. Jadi kalau ada anak kita yang misalnya tidak cukup mendapatkan kasih sayang di rumah, akhirnya di sekolah dia jadi siswa bermasalah. Jadi seperti itu. Yang bertahan hidup itu misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ya, kadang banyak pencuri, banyak perampok karena ini kebutuhan bertahan hidupnya, kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Kesehatannya terganggu, anak-anaknya tidak bisa masuk rumah sakit, akhirnya muncul perilaku menyimpang karena ini tidak terpenuhi. Ya, saya agak percepat. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin beberapa contoh anak murid kita di rumah dia broken home, atau mungkin cerai antara bapak dan ibunya, atau apapun kondisinya, itu berpengaruh terhadap perilaku mereka di sekolah. Ada pengaruhnya, dan itu sering sekali kita dengar menjadi salah satu penyebab murid kita berbuat hal negatif di sekolah karena dia kurang kasih sayang, kurang perhatian dari keluarga terutama. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Jadi ini terkait dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan akan kesenangan atau fun. Jadi siswa itu butuh bermain. Kadang kan kalau dalam kelas misalnya kita mengajar full pagi sampai siang, mereka tidak sempat bermain. Akhirnya muncul perilaku mereka dalam kelas sudah gelisah, ribut karena
dalam 3 jam, 4 jam mereka tidak sempat bermain, tidak sempat bersenang-senang dengan temannya. Itu juga salah satu kebutuhan dasar manusia yang bisa berpengaruh terhadap perilaku kita jika ini tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Ya, kadang kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Nah, ini juga yang biasa menjadi penyebab bullying dalam kelas. Dia mau dianggap berkuasa dalam kelas atau dia mau dianggap jago. Akhirnya dia menunjukkan perilakunya, menindas yang dianggap lebih lemah dari dia supaya diakui bahwa dia punya kekuatan atau kekuasaan atau kekuatan dalam kelas. Nah, dia ada ciri-ciri untuk menjadi pemimpin. Kalau positif ya ingin menjadi pemimpin, kalau negatif akhirnya dia menindas yang lemah. Ini kesimpulan dari yang materi konsep ke-6 ini. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ini berlaku untuk kita semua. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Demi apa? Demi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menangani murid. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Jadi 5 ini yang paling bawah. Posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi sebentar ada ciri-cirinya. Yang penghukum itu yang seperti apa? Yang naik setingkat di atasnya adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian naik lagi satu tingkat, posisi kontrol sebagai teman. Naik lagi ke 4, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang paling tinggi atau yang paling direkomendasikan di kurikulum Merdeka adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, sebentar kita bahas satu persatu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini perlu sistem atau alat yang dapat lebih menekan siswa. Jadi itu kecenderungannya, ya selalu ada tendensi untuk menekan siswa. Ini posisi penghukum. Biasanya dia nada suaranya tinggi kalau melayani siswa atau menyelesaikan persoalan siswa. Saya kira ini kita semua pernah berada di posisi ini juga. Kemudian menunjuk-nunjuk, kadang juga melotot, kadang menghardik anak-anak tanpa kita sadari, kadang pasti kita pernah melakukan. Kalimat yang kadang keluar dari mulut kita kalau kita berposisi sebagai penghukum, ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu dan pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu katanya posisi kita kalau kita sebagai penghukum. Kemudian hasilnya di murid, kemungkinan murid akan menjadi marah kalau kita tekan seperti itu. Bisa jadi dendam dan bahkan agresif. Akhirnya ketika sudah dimarahi, kembali ke tempat duduknya, bisa merobek bukunya atau mencuri-curi yang lain. Nah ini kalau kita menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut yang kedua, beda dengan yang tadi. Kalau ini pembuat merasa bersalah, dia nada bicaranya pelan, dia memelas tapi kalimatnya menusuk. Begitu ceritanya. Misalnya, kamu sangat sering membuat ibu kecewa, sangat sering membuat bapak kecewa. Padahal saya sudah percaya ternyata kamu seperti ini. Itu hasilnya katanya justru membuat anak kita menjadi trauma, merasa sangat rendah sekali dan merasa bersalah. Jadi ada yang salah di posisi ini, cuma ada tingkatannya. Ini tingkatan yang kedua. Dan saya yakin saya juga pernah berada di posisi ini. Mungkin tidak sadar saya pernah melakukan seperti ini, berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini kalimat kita ke anak-anak lebih ramah. Dari mana lagi? Nah, terlambat lagi. Sudah aku bilang gara-gara ini lagi. Kan bapak sudah bilang, kan katanya mendengar kata. Jadi seperti itu kalimat-kalimat kita. Kita lebih akrab kepada anak-anak. Ini satu tingkat lebih baik daripada yang tadi, yang dua yang tadi. Tapi dampak negatifnya adalah bisa jadi anak ini hanya bisa patuh kepada orang tertentu saja yang dianggap akrab. Akhirnya kalau ada masalah di sekolah,
langsung cari guru yang akrab tersebut, langsung dia yang selesai masalahnya. Dan ketika orang lain yang mengaturnya, dia biasanya tidak mendengarkan, karena dia akan lebih baik kepada orang yang atau guru yang lebih akrab dengannya tadi itu. Ini posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Kalau dia sebagai pemantau, dia emosinya rata, tapi dia menjalankan konsekuensi. Misalnya yang terlambat, kan saya sudah bilang, kita sudah janji itu, kita sudah ada peraturan. Terlambat 5 menit, apa peraturannya, apa hukumannya? Begini Pak, silakan kerja. Jadi dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menusuk hati, tidak menghardik, tapi dia menjalankan aturan. Jadi dia melaksanakan aturan yang sudah disepakati. Itu sebagai pemantau. Nah, dia bertanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi dia menegakkan aturan. Dia tidak mencoba untuk akrab, dia juga tidak mencoba untuk membuat merasa bersalah. Nah, dia posisinya konsisten. Dia melaksanakan aturan yang tegas sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, inilah yang diharapkan direkomendasikan di kurikulum Merdeka, yang menjalankan restitusi tadi itu. Jadi restitusi sangat direkomendasikan pada posisi kontrol sebagai manajer. Kalau dia sebagai manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi sendiri dengan kolaborasi tadi itu. Dia bertanya, apa masalahnya, kenapa bisa begitu? Dia kasih pilihan solusi. Dia bangunkan kesadaran diri dari dalam dirinya anak-anak. Memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia bisa saja mau, saya memantau dulu, teman dulu. Jadi dia bisa mengatur dia harus berbuat apa. Nah, ini dia posisi manajer. Kemudian di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nada suaranya seperti dia tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kadang bertanya, apakah kamu yakininya? Maksudnya, misalnya sudah ada keyakinan kelasnya. Apakah menjunjung tinggi kelas yang kita sudah sepakati? Itu. Kemudian, jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita bantu, dorong mereka untuk mencari solusi. Kita kolaborasi. Itu posisi guru sebagai manajer. Hasilnya, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi ini yang diharapkan. Jadi kan ini mungkin tidak akan bisa menjadi solusi yang pasti untuk masalah kita di sekolah, tapi ini bisa menjadi alternatif yang bisa kita pakai supaya kita bisa membangun budaya positif di sekolah. Nanti di belakang baru ada videonya terakhir. Ya, satu lagi pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Di mentimeter.com, di antara kelima posisi kontrol, Bapak Ibu dominan berada di mana? Saya kira kita semua pernah, tapi dominannya kira-kira di mana? Ya bisa jujur saja, bukan tidak ditahu di mana ya. Siapa yang bilang ini, siapa yang bilang itu? Silakan masuk lagi di mentimeter.com, ada passwordnya 4804782. Di antara kelima posisi kontrol, kita dominannya di mana? Di penghukumkah? Atau di pembuat merasa bersalah? Atau teman, pemantau, atau manajer? 4804782. Ya, kita kira-kira dominannya di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau saya juga pernah di kelimanya ini. Apalagi anak wali saya mungkin ada karakternya. Jadi saya biasa memakai kelima-limanya ini sebagai posisi kontrol. Ya, apakah A penghukum atau B pembuat merasa bersalah,
C teman, atau D pemantau, atau yang terakhir manajer. Nah, ini sudah ada jawabannya. Kita lihat apa itu yang ranking 1. Bahwa ternyata ya ini peringkat 1 ini, ranking 1 sebagai teman, posisi kedua ada penghukum, posisi ketiga ada pembuat merasa bersalah, keempat manajer, kelima pemantau. Jadi ternyata di sini di antara kita semua dominan kita berada pada posisi kontrol yang sebagai teman. Kita mencoba akar siswa, tapi itu yang tadi dampak negatifnya ketika ada permasalahan yang dialami siswa, langsung bapak ibu ini yang dicari. Mana Bu Dewi, mana Pak Habib, mau minta tolong, nah seperti itu. Jadi semoga ke depan yang ranking 4 ini manajer bisa naik menjadi posisi pertama. Nanti kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Ya masih ada satu konsep yang terakhir. Segitiga restitusi. Ya, restitusi ini adalah cara penanganan masalah murid. Dia bagannya berbentuk segitiga, itu menunjukkan tahapan-tahapannya, ada 3 tahapan. Ya, sebelumnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dia tidak membuat trauma atau tidak membuat mereka terpuruk, justru mereka bisa memulihkan dirinya setelah berbuat salah dengan solusi yang kita tawarkan atau yang kita kolaborasikan. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dan kita munculkan kembali nilai-nilai kebajikan apa yang kau percaya, yang kau yakini. Nah, kita cari solusi mengarahkan untuk memenuhi keyakinan tersebut. Ini segitiga restitusinya. Jadi tahap pertama itu yang dibawa, yang bagian paling dasar. Tahap pertama dari penanganan siswa berdasarkan teori segitiga restitusi adalah yang pertama, kita menstabilkan dulu identitasnya. Yang mana itu yang dimaksud ini? Biasanya kalimat kita seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi itu membuat murid tidak merasa bersalah. Kita membantu murid untuk merenungi apa yang telah terjadi atas peristiwa yang menimpanya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang mengalami ini. Kita bisa tambah, Bapak juga pernah berbuat salah. Jadi kita terlisih dulu keadaan supaya mereka tidak terancam. Karena katanya Bapak Ibu, orang yang terancam itu biasanya dia berbuat sesuatu yang di luar kemauannya. Misalnya kita berjalan, tiba-tiba ada ada anjing misalnya, kita tanpa berpikir panjang langsung teriak. Nah itu kan kita tidak sadari karena kita terancam. Akhirnya ada perilaku kita yang muncul karena ada ancaman, ada perilaku yang muncul yang kadang tidak kita kontrol. Begitu juga siswa. Jadi kalau mereka merasa terancam, bisa jadi kalau dimarahi atau dihardik, mereka terancam, akhirnya keluar kata-kata yang tidak baik, mungkin yang negatif, karena mereka terus terancam, akhirnya muncul seperti itu. Ya, jadi kita pilihkan kalimat yang tidak membuat mereka merasa terancam, tapi kita membuat kesadaran supaya ada muncul dalam dirinya untuk mencari solusinya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita fokus menanyakan apa alasannya, kenapa berbuat seperti itu. Ini yang bisa kita tanyakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Karena teori ini percaya setiap perilaku manusia pasti ada alasannya, baik itu negatif maupun positif, pasti ada sesuatu alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Mereka anak-anak kita bolos pasti ada alasannya, apakah ada yang udah kerja atau apa dan sebagainya, ya pasti ada alasannya, baik itu negatif ataupun positif. Jadi kita harus tanya dulu apa alasannya, kenapa bertengkar, kenapa membuli temannya.
Kemudian yang kedua, kita carikan cara. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dibanding harus mukul temannya? Jadi kita bangun apa kira-kira, tidak ada kira-kira cara yang lebih baik selain kau pukul temanmu, selain kau palak temanmu. Nah, jadi itu seperti itu katanya di teori ini. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi harus ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tanyakan kembali, keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati? Keyakinan kelas mana yang telah kamu abaikan dengan bertindak seperti ini? Nah, dia akan bertanya, yang kita kemarin sudah tulis di dinding, kita harus saling menghargai. Itu yang saya langgar, itu yang saya abaikan. Jadi kita munculkan kesadaran dirinya anak-anak. Kemudian kita arahkan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Perbaikannya ke depan. Dari masalah ini, apa yang bisa mempelajari? Apa solusi? Kapan mau berubah? Jadi seperti itu katanya di sini. Ya, sebagai penutup, saya ingin, karena ini juga masuk di penilaian saya, jadi katanya ada berbagai praktek baik. Jadi praktek baik yang saya sempat beberapa akhir ini waktu saya lakukan di kelas 9A. Tidak, saya lakukan kelas 9A sebab karena saya mengajar di sana. Saya mau sebenarnya ini saya perhatikan di anak wali saya, cuman saya sulit mencari waktu, jadi saya laksanakan di kelas yang saya ajar. Kebetulan hari itu ada kelas 9A. Membuat keyakinan kelas, saya sudah saya izin setelah melakukan kegiatannya di kelas. Saya izin sama wali kelasnya. Tahapan tiba yang saya laksanakan adalah pertama observasi. Jadi saya lihat tuh di kelas ini, oh ada biasa pelanggaran atau ada perilaku negatif dari anak-anak kita. Dari situ saya merasa perlu membentuk keyakinan kelas di kelas itu. Nah, ini juga yang kami adopsi di proyek ketiga bersama tim yang lain. Kemudian kedua, saya konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang lain. Kemudian ada sosialisasi terkait budaya positif dan keyakinan kelas. Ini saya berbagi apa itu budaya positif, apa itu disiplin positif, apa itu keyakinan kelas. Setelah mereka paham, saya fasilitasi mereka merumuskan keyakinan kelas lewat curahan pendapat. Jadi mereka sendiri yang bikin keyakinannya. Ya, saya sudah sampaikan memang keyakinan itu seperti ini, harus punya positif. Dan ternyata hasilnya masih ada yang negatif, tapi kita diskusikan bersama. Kalimat negatif ini kalau kita ganti menjadi positif, kira-kira bagaimana redaksinya. Dan kami kemarin bersama-sama membuat di kelas 9A, sama-sama dirumuskan, ada banyak sekali ide. Kami satukan yang mirip, kemudian kami rangkum semua yang dianggap perlu untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Setelah ada keyakinan kelasnya, saya fasilitasi mereka menuangkan ke dalam bentuk poster. Jadi poster saya yang bikin, tapi isinya mereka yang rumuskan. Nah, ini sudah ditempel di dinding kelasnya. Insya Allah ini juga ada praktek segitiga restitusi yang sudah pernah saya laksanakan juga. Ya masih belajar Bapak Ibu. Jadi kita ini masih belajar. Jadi mungkin masih belum efektif atau belum optimal ini praktek segitiga restitusi yang saya laksanakan. Tapi saya akan terus belajar, mudah-mudahan bisa membantu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian terakhir ada evaluasi dan refleksi. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Foto bersama. Atau kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat.
Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid.
yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Mungkin ada Bapak Ibu mungkin yang bisa menyumbang satu pertanyaan yang bisa merubah atau yang mungkin bisa memancing anak untuk bisa mencari solusi atas masalah tersebut. Ya, karena ini kan memang ini sekitar institusi, harusnya idealnya sejatinya dijalankan, dipraktikkan ini sekitar institusi. Kalau sudah ada keyakinan yang kita bangun memang dari awal, jadi memang harus ada upaya dulu kita untuk membangun kesadaran mereka, motivasi intrinsik mereka, supaya ketika sudah terbangun, dia sudah ada nilai-nilai yang dia hargai dan nilai yang dia yakini, kemudian kita bisa mempraktikkan ini sekitar institusi. Jadi mungkin ya sambil kita belajar praktekkan sekitar institusi. Kalau saya sarannya mungkin bisa dimulai juga untuk memulai keyakinan kelas, supaya kita ajari dulu keyakinan, dari keyakinan itu kita arahkan supaya keyakinan itu ada juga bunyinya yang jangan berada di luar pada saat yang istirahat, tapi yang kalimat positif. Jadi sambil kita pelajari juga dari institusi, kita juga sudah terapkan keyakinan kelas itu mungkin supaya bisa lebih berkesinambungan upaya kita. Kasih banyak Bu. Ya saya serahkan kembali ke Bapak Kepala Sekolah. Ya, jadi tadi sudah alhamdulillah hari ini kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ya istilahkan diseminasi karena katanya ini bukan antara istilahnya antara ahli dengan audiens, tapi ini berbagi. Betul Bapak Ibu, karena ini adalah keseharian kita. Seperti tadi kasusnya Naren. Ya. Ya, alhamdulillah dari hari ini kita belajar untuk bagaimana menjadi guru sejati. Tadi guru penggerak ini kan kedepannya itu katanya persiapan untuk kepala sekolah dengan bahkan untuk sampai ke tingkatan pengawas. Tapi saya yakin bukan karena itu kita mau menjadi guru penggerak. Tapi setidaknya dengan guru penggerak ini untuk pribadi kita bisa lebih baik lagi, dan seperti tadi bisa menularkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kepada teman-teman. Mungkin Bapak Ibu ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga keberadaan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu untuk Pak pemateri kita.
karena kita bisa belajar menghargai orang lain. Kita bisa menjadi lebih baik karena kita bisa lebih positif.